Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atii'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarangnya. Dengan ketakwaan inilah yang menjadikan kehidupan kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, sesungguhnya tidak ada yang lebih indah dan lebih utama daripada hidup berdampingan secara damai. Damai dengan sesama, damai dengan keluarga, sanak famili, handai tolan, damai dengan masyarakat seagama, sebangsa dan senegara. Ada beberapa hal yang seharusnya kita tegakkan dalam menuju kehidupan yang lebih kondusif dan penuh dengan kedamaian. Yakni yang pertama, wujudut tasamuh, adanya sikap saling menghargai dalam kehidupan. Jika sikap saling toleransi dan menghargai tumbuh dalam kehidupan, niscaya kesejukan pun akan terasa, baik dalam kehidupan berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seseorang yang mempunyai sifat mulia seperti ini akan mengerti hak dan kewajibannya dengan baik. Ia tidak hanya berbicara lantang tentang hak asasi yang harus ia laksanakan, akan tetapi ia akan menghargai orang lain tanpa minta dihargai. Ia akan menghormati orang lain tanpa minta dihormati, karena ia mempunyai satu falsafah bahwa jika ingin dihargai, maka hargailah orang lain, dan jika ingin dihormati, maka hormatilah orang lain terlebih dahulu. Kalau tidak pernah berniat sedikit pun untuk ingin dihormati dan dihargai, ia akan tetap menghormati dan menghargai orang lain. Sebaliknya, janganlah kita haus dan gila hormat. Jangan pernah merasa kita paling alim, jangan pernah kita merasa paling pintar, paling berwibawa, paling segalanya dan sebagainya sehingga merasa besar, paling karismatik, merasa paling terhormat, lebih celaka lagi merasa paling mulia, lalu kecewa dan tersinggung jika orang lain tidak menjunjung dan kurang hormat. Jika demikian, berarti kita sudah termasuk orang yang takabur, angkuh dan congkak, satu sikap dan sifat yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang sombong. Seseorang yang punya sikap takabur, angkuh dan sombong seringkali suka merendahkan orang lain. Renungkanlah, seseorang yang mungkin kita anggap rendah dan hina, mungkin saja dia lebih baik dan lebih mulia dari kita. Jangan terlalu cepat merendahkan dan menghina orang lain dengan memandang sebelah mata dan senyum yang sinis, dan jangan merasa lebih besar, lebih hebat dan lebih mulia dari yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Hamba-hamba Allah yang bersikap saling menghargai ini tidak akan mau merendahkan dan meremehkan orang lain, apalagi memojokkan dan menjatuhkannya. Ia tidak mau mencari musuh, tapi justru akan mencari banyak kawan dan sahabat. Ia pelihara hubungan dengan baik dan apik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 1, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin." Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Lalu syarat yang kedua menuju hidup rukun dan damai itu adalah al-ibti'adu an su'izzan, menghindari su'uzzan, buruk sangka pada orang lain. Buruk sangka merupakan sifat yang tidak cakap. Buruk sangka dapat merugikan seseorang, kelompok dan golongan. Seseorang yang punya sifat su'uzzon atau buruk sangka sering memandang orang lain dengan penuh curiga, suka memvonis dengan miring dan negatif terhadap gerak seseorang tanpa pertimbangan akal sehat dan pikiran yang jernih. Tidak pula didukung oleh fakta yang konkret atas tuduhan dan vonisnya itu. Seringkali su'uzzon berakhir dengan fitnah yang sangat keji. Sering terjadi lantaran su'uzzon atau buruk sangka, orang baik dituduh buruk, orang lurus dituduh bengkok, orang soleh dituduh durjana, orang alim dituduh maling, pembawa amanah dituduh khianat, dan seterusnya. Tidak jarang pula terjadi sikap buruk sangka dapat menggoyang posisi serta menjatuhkan harkat martabat seseorang, bahkan membangkrutkannya. Sebaliknya, jika su'uzzon atau buruk sangka dihindari, rasa permusuhan akan tersingkir dengan sendirinya. Sifat iri hati dan benci akan menjelma menjadi sikap simpati. Sikap selalu curiga berubah menjadi lapang dada. Lahirlah sikap husnuzon atau baik sangka. Tumbuhlah sikap untuk memperbaiki, mempererat silaturahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dirimu dari kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, syarat menuju hidup rukun dan damai yang ketiga adalah dhabtun nas, dhabtun nafsi, yaitu mampu menahan diri, dapat menahan emosi, sanggup meredam dendam, serta mudah memberi maaf. Sikap ini begitu bijak dan indah. Kalau saja umat manusia mengikuti sifat ini, maka kesejukan dan keindahan akan terwujud. Bagaimana tidak, kecongkakan dibalas dengan kerendahan hati, amarah dibalas dengan wajah yang ramah, tingkah dengki dibalas dengan keluhuran budi, fitnah dibalas dengan kalam hikmah, dendam dibalas dengan langkah yang tenang, kezaliman dibalas dengan ampunan, hinaan dibalas dengan senyuman. Alangkah indah hidup ini jika sifat mulia ini mendapat tempat di hati kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dunya, man qazama ghaizan wa huwa yaqdiru ala infadhihi mala Allahu qalbahu aminan wa imanan. Barang siapa yang menahan amarah dan emosi padahal ia dapat melampiaskannya, niscaya Allah memenuhi hatinya dengan ketenangan dan keimanan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, syarat menuju hidup rukun dan damai yang keempat adalah at-tawasi bil haq, saling berwasiat dan nasihat menasehati dalam kebaikan. Yang namanya manusia tidak akan pernah luput dari kekeliruan.
kealfaan dan kesalahan, besar atau kecil, sengaja atau tidak, agar tidak terus-menerus berada di dalam kekeliruan, agar tidak terus-menerus terperosok dalam jurang kesesatan, agar tidak terus-menerus berada dalam pertikaian, perselisihan dan permusuhan, agar tidak terus-menerus berada pada bahaya yang paling dalam, maka dibutuhkan sebuah nasihat, teguran dan kritik yang bersifat konstruktif. Ini membangun tentunya. Namun tidak semua orang dapat menerima nasihat, teguran atau kritik walaupun dengan cara yang halus sekalipun. Terkadang seseorang cepat marah menerima satu teguran, saran dan nasihat. Di lain pihak ada yang amat berterima kasih jika mendapatkan teguran, nasihat dan kritik. Di sini kita diminta untuk bersikap sabar dalam menyampaikan suatu nasihat dan teguran, dan dituntut pula untuk berlapang dada dalam menerima kritik dan saran dari siapapun datangnya, orang besar atau orang kecil, tua atau muda, kaya atau miskin, orang yang berpengaruh atau tidak, selama dalam kebaikan dan maslahah, umat harus kita terima dengan lapang dada dan hati yang ikhlas. Kalau satu masyarakat luas punya tanggung jawab moral yang begitu tinggi, mau memimpin siap dipimpin, mau menegur juga siap ditegur, mau saling mengingatkan dan siap diingatkan, insya Allah akan berada dalam keberuntungan, terhindar dari kecelakaan, kerugian dan petaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menatapi kesabaran. Apabila kita mau saling menghargai sesama kita, menghindari sikap buruk sangka kepada sesama kita, kemudian dapat mengendalikan emosi dan mudah memberi maaf, juga mau saling nasihat menasihati dalam maslahah dan kebaikan, insya Allah Allah akan memberikan kepada kita keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, barakah dan inayahnya. Insyaallah kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bahagia dan selamat dunia akhirat. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikun barrun raufur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-muta'ali 'anil musyarakati wal musyakilati li sairil bashar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mu'tabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ghafirad dhunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin
wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar.